masih bisa berbicara dan diajak bicara. Untuk keadaan umumnya dia untuk keadaan umumnya ini sakit ringan. Untuk tekanan darahnya tadi sudah sempat diperiksa ya Pak? Sudah. Untuk tekanannya sudah diperiksa dan tadi tekanan darahnya rendah ya Pak? Iya dok, rendah sekali. Tapi nadinya ini ya Pak kencang ya? Kencang. Pernafasannya juga tadi cepat ya Pak? Iya. Yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhunya terlebih dahulu ya. Baik, untuk suhunya normal ya Bapak, 37. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Jadi sudah dilakukan ya Pak? Sudah dok. Tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badannya berapa tadi Pak? 190. 190. Untuk berat badannya? 75. 75. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala, yaitu dengan inspeksi dan palpasi pada rambut untuk melihat rambutnya ini ada mudah rontok atau tidak, dan kering atau tidak, dan warnanya hitam atau berwarna merah atau merah jagung. Bentarnya Bapak. Baik, untuk warna rambutnya hitam, namun di sini terlihat sedikit rontok. Untuk wajah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan wajah. Ini tuh inspeksi adanya program bising, hidungnya melesat dan malah menonjol. Istilah Islamannya guys, Lalu selanjutnya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata dengan mata apakah terdapat konjungtiva animis atau sklera ikerit dan pendarahan konjungtiva. Baik Bapak, punten. Boleh lihat bawah matanya Pak, buka matanya. Baik, di matanya itu terlihat konjungtivanya ini tampak animis dan juga sklera ikerit yang mana itu berwarna kekuning-kuningan dan tidak ditemukan pendarahan pada konjungtivanya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Apakah terdapat epistaksis atau frusta sanguinolenta. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulut. Apakah terdapat bibirnya ini kering atau pucat dan juga gusinya itu berdarah atau tidak. Coba Bapak, saya pengen lihat dulu bibirnya. Bibirnya kering ya Bapak ya, dan juga pucat. Boleh dibuka mulutnya Bapak. Oh, gusinya berdarah ya Pak. Itu berdarahnya itu udah lumayan lama Pak. Lumayan lama sih. Udah sering ya. 10 tahun yang lalu. Di pinggiran bibirnya juga tampak ini ya Pak, ada ruang-ruang itu ya Pak, sangat ambles. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan leher, yaitu dengan inspeksi dan palpasi di telinga kaki. Lokasinya ini di occipital, aurikular, anterior, dan posterior cervical, cervical palpit, submaxillary, sublingual axillary. Baik Bapak, Bapak punten, boleh lihat dulu lehernya. Baik. Sebelah kiri ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, tapi pemeriksaan fisik ini kita akan melakukannya di bed ya Pak, namanya pemeriksaan TOR. Pak. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Pastikan pasien ini dalam posisi terlentang dan dengan dada yang terbuka. Lalu
sudah hangat agar anaknya ini tidak terkejut. Lalu cari lokasi apeks jantung untuk mendengarkan denyut jantung paling jelas. Untuk anak usia di bawah 7 tahun, dia terletak di ruang interkosta yang keempat dan midclavicularis kiri. Untuk anak usia lebih dari 7 tahun, dia terletak di ruang interkosta 5 dan garis midclavicularis kiri. Lalu tempelkan stetoskopnya ini pada diafragma lokasi apeks yang tadi ini disebutkan. Lalu setelah itu periksa abdomen untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali. Lalu periksa palpasi hepa dengan cara bimulometer, di mana letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang pada kosta ke-11 dan kosta ke-12 sisi kanan agar hepanya ini dia tuh lebih mudah untuk diperiksa. Bapak mohon maaf, boleh dibuka terlebih dahulu bajunya. Letakkan tangan kanan pemeriksa di kanan abdomen bagian lateral dan dari musculus rectus. Lalu minta pasiennya itu untuk menarik napas. Dia boleh tarik napas, buang napas. Lalu untuk interpretasi dari posisi hepanya ini, dia ini teraba dari pembesaran dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea midclavicula kanan ke arah umbilical. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bawah arcus costarium kanan. Sambil umbilical, penting ya deh. Sampai umbilical. Lalu setelah itu mengukur bahwa proses siphoideus dari ujung proses siphoideus dari tepi hepar yang teraba dan dari ke arah umbilical di bawah proses siphoideus. Lalu di sini heparnya teraba 7 cm di bawah proses siphoideus. Namun pada bayi hepan ini teraba masih normal sekitar 2 cm di bawah arcus costarium. Lalu selanjutnya pemeriksaan abdomen, yaitu dengan palpasi limpa. Letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang margin kosta kiri pada garis mid axillaris. Lalu tarik garis imager Schuffner dari sias dan melewati pusar menuju arcus costa kiri. Lalu setelah itu letakkan tangan kanan pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke arcus costarium kiri. Dek boleh tarik napas, lalu buang lagi. Lalu palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan dan tangan kiri menaikkan costa pedal bagian belakang agar limpanya ini dia itu mudah teraba. Selanjutnya interpretasi pembesaran limpanya ini tenderes dan nilai kontrol limpanya ini dia itu bernodul dan nilai pembesaran menggunakan garis imager Schuffner. Lalu setelah itu di sini limpanya teraba dan harus dilakukan perkusi pada ruang tromb bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS 8 sampai 10. Lalu selanjutnya periksa dari suaranya, yaitu perkusi di bagian kanannya. Ini redup kemungkinan terdapat splenomegali. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan ekstremitas, ini terlihat pada ekstremitasnya dia ini bengkak merah. Lalu clubbing finger dan
palmanya ini tampak pucat dan pantainya pucat. Lalu akromelia juga tampak di ini dingin dan artinya dia lebih dari 2 detik. Untuk kulitnya dia pucat dan kulitnya ini kering. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi untuk diagnosis sementara adik ini terkena thalassemia. Namun untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Baik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.